Halo teman-teman, sampai jumpa lagi dengan saya, dengan Mbah Yono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episode yang telah lalu, telah saya uraikan mengenai masalah olahraga ringan, kecil, jalan-jalan, dan peregangan. Untuk selanjutnya akan kami bahas pula mengenai asupan apa yang baik untuk tubuh kita sehingga kesehatan kita terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, teman-teman, kami semua harus tahu juga mengenai teori apa yang akan kita terapkan, sehingga kita bisa mengeterapkan suatu kondisi yang lebih sehat ataupun suatu implementasi yang lebih baik guna memelihara kesehatan kita. Saya tidak bermaksud untuk menggurui ataupun menyombongkan diri, namun dengan ilmu saya yang sedikit dan juga pengalaman saya yang ada, namun juga dari karunia-Nya, saya bisa sehat sampai saat sekarang ini. Teman-teman sekalian, di dalam penggambaran video ini, saya harapkan bisa menjadi hiburan dan juga dapat menjadi manfaat bagi saudara-saudara sekalian, sehingga kesehatan dapat terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, di dalam penggambaran video ini, saya harapkan saudara-saudara sekalian bisa like and share and subscribe, sehingga menambah semangat saya untuk membuat video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Teman-teman sekalian, sebelum saya uraikan mengenai masalah makanan yang penting untuk asupan tubuh kita sehingga kita bisa menjadi sehat, di sini saya punya semacam pola pikir. Harusnya kita mengetahui dulu masalah-masalah satu mengenal baik tubuh kita. Struktur tubuh kita dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa yang seringkali tidak kita perhatikan. Sebagai contoh, sepertinya luar biasanya blueprint tubuh dalam wujud DNA mengenai sistem pencernaan, sistem peredaran darah, luar biasanya otak, sistem panca indera, dan masih banyak lagi karena tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perlu diketahui, setiap sistem itu berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing, saling berkaitan dan bersinergi dengan satu sama lain, seperti Allah sudah tetapkan. Jika ada salah satu yang kurang baik di dalam kinerjanya atau mungkin malfungsi, maka sistem yang lain akan juga terpengaruh.
Semua bekerja secara non-stop dan tanpa perlu kita atur. Bagaimana sistem itu bekerja? Karena sudah bekerja secara otomatis. Coba direnungkan betapa rumitnya jika kita harus mengatur sendiri sistem itu. Misalnya, betapa rumitnya atau ruwetnya kita menghitung dan menentukan berapa kali detak jantung yang kita butuhkan untuk mengalirkan darah dan daerah mana saja yang harus menerima pasokan darah pada hari itu saja. Apalagi kita mengatur seluruh sistem tubuh. Tentu kita tidak mungkin akan sanggup, sehingga sangatlah sadar kita telah menerima berjuta-juta kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang Rahman dan Rohimnya Allah kepada diri kita, manusia yang sangat kecil ini. Masya Allah, kecanggihan tubuh kita tidak dapat tertandingi. Tubuh kita adalah mahakarya ilahi. Bahkan robot yang canggih tentu terinspirasi dari kecanggihan tubuh manusia. Kita sering lupa betapa rahmat Allah sudah banyak kita dapatkan. Sekarang pikirkanlah, apakah kita menghirup dan membayar setiap hirupan oksigen dalam setiap napas kita? Apakah kita dapat mengatur detak jantung secara manual? Apakah kita mengatur sendiri banyaknya sel yang kita belah untuk meregenerasinya? Itu telah tersirat dalam surat Yasin nomor 68. Apakah kita memikirkan mengenai hal tersebut? Sehingga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah nyata dan real. Allah selalu Rahman dan Rohim, dan selalu masih sayang pada saya yang seorang lupa dengan nikmat tersebut, yang kadangkala lupa akan nikmat tersebut. Mengenai seleksi asupan makanan, topik ini yang paling ruwet dan paling riskan. Menyangkut asupan makanan adalah merupakan hal yang sangat penting, karena sebagian makanan yang berada di lambung banyak menimbulkan penyakit ataupun masalah kesehatan apabila makanannya ya kurang benar dan juga waktu kita makan. Yang perlu diingat di sini adalah jadikanlah makananmu sebagai obatmu, dan jangan dibalik bahwa jadikanlah obatmu sebagai makananmu. Hal tersebut merupakan masalah fatal. Jangan pernah kekenyangan di dalam makan, karena kalau kita kekenyangan tidak mungkin akan bisa dicerna dan menimbulkan masalah juga. Dan janganlah pernah berlebihan, sebelum kencang berhenti. Isilah lambungmu hanya dengan sepertiga udara, sepertiga makanan, dan sepertiga air. Seperti kita kenal ya, di dalam mulut nasi goreng, gulai daging, sambal goreng jeroan, mulut masih bisa mengenali, namun selanjutnya masuk ke saluran selanjutnya, makanan sudah tidak dikenali lagi sama sekali. Yang dikenal hanya nutrisinya. Oleh karena itu, asupan harus selektif, dan juga kita harus
selalu memikirkannya, sehingga makanan yang masuk ke dalam mulut kita adalah tepat dan benar. Sebenarnya sebagai tujuan utama Anda mengkonsumsi sesuatu makanan atau minuman adalah untuk mendapatkan zat gizi yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan kenyang dan tidak boleh berlebihan. Pada dasarnya terdapat dua jenis zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Manakah yang diperlukan oleh tubuh? Kalau dilihat dari definisinya, zat gizi makro adalah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Makro itu besar. Sebaliknya zat gizi mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil atau mikro. Dan masih ada perbedaan yang lain mengenai zat mikro dan makro, yaitu masalah fungsinya, sumber makanan yang berbeda, serta cara kerja di dalam tubuh. Zat gizi makro adalah zat kimia yang diperlukan dalam pertumbuhan, perkembangan, serta untuk menjalankan fungsi tubuh yang normal, dan berperan besar dalam membentuk energi tubuh dan seluruh proses metabolisme. Sementara zat gizi mikro juga berguna untuk menjaga fungsi tubuh dan pertumbuhan. Selain itu cenderung berperan untuk mencegah penyakit. Tapi dalam metabolisme, zat gizi mikro dalam memproduksi energi berperan sebagai kofaktor, sebagai pengikat, serta menjadi alat dari proses tersebut. Tidak seperti zat gizi makro menjadi bahan utama dari produksi energi. Dari kedua macam tersebut ada beda sumber. Yang termasuk dalam gizi makro adalah karbohidrat, protein, lemak, serat, dan air. Sedangkan zat gizi mikro lebih banyak dan bervariasi seperti antioksidan, vitamin, serta mineral. Zat gizi makro banyak ditemukan pada makanan pokok, sumber protein hewani, dan nabati. Sedangkan zat gizi mikro sering diketemukan pada sayuran, buah-buahan, dan susu. Kekurangan kedua zat gizi tersebut menyebabkan gangguan kesehatan yang sangat berbeda. Kelebihan kedua zat gizi tersebut juga akan bermasalah yang sering terjadi adalah kelebihan pada asupan zat gizi makro, yakni obesitas, diabetes tipe 2, jantung koroner, stroke, dan berbagai penyakit metabolik lainnya. Sedangkan kalau kelebihan zat gizi mikro, seseorang bisa mengalami keracunan. Yang terpenting di sini dalam asupan gizi adalah kualitasnya, bukan jumlahnya. Sehingga perlu kita seleksi dulu makanan itu, olahnya bagaimana, dan bahannya juga harus baik. Demikian. Kalau asupan saya pribadi, sebetulnya sangat mudah dan mungkin juga murah itu. Untuk pagi hari, asupan saya jam 6 sampai jam 11 itu hanya buah, 3 sampai 4 macam buah. Sebagai contoh, kates, pisang, sirsat, dan buah yang lain mungkin. Dan besoknya juga demikian, apabila perlu diganti dengan
buah yang lain. Kalau saya ya karena ya keuangan, sehingga memerlukan pemikiran bahwa buah yang saya ambil dari pasar itu adalah buah musimnya, yang sedang musimnya. Untuk asupan siang dengan nasi merah dan sayur yang lebih banyak. Proteinnya tempe sama telur rebus. Kalau untuk malam harinya hampir sama dengan siang hari. Sayurnya lebih banyak. Namun setelah jam 7 sampai malam saya tidak makan lagi. Sebetulnya dalam hal asupan makanan, kalau saya makan itu tidak ada pantangannya. Seperti sate ayam, sate kambing. Mungkin juga gulai ayam, terus nasi goreng istimewa. Semuanya tidak saya pantang, namun saya makan itu mungkin sebulan sekali. Saya anggap sebagai wisata. Karena apa? Karena sejak kecil saya sudah dilatih untuk makan makanan tersebut. Sehingga sepertinya masih kangen. Namun dari makanan tersebut, kalau tidak tiap hari dan mungkin 1 bulan atau 2 bulan baru saya makan itu. Dan sebagai pengaruh dari makan saya ataupun asupan saya sehat sampai saat sekarang dan bugar juga sampai saat sekarang. Teman-teman sekalian, mungkin telah banyak sekedar informasi dari saya mengenai masalah kesehatan di dalam mengenal tubuh dan juga asupan yang sangat sederhana ini. Namun perlu diketahui bahwa memang tubuh kita ini adalah ciptaan mahakarya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu sempurna, sehingga kemungkinan besar tubuh kita itu didesain bukan untuk sakit, sulit untuk sakit. Kalau sakit mungkin juga karena kelemahan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Karena kecanggihan dari fasilitas atau organ tubuh yang diberikan oleh Tuhan tersebut, secara sadarlah kita bisa memeliharanya, sehingga tubuh kita atau kita bisa sehat walafiat sampai akhir. Kemudian yang saya harapkan juga di sini, tolong di-subscribe untuk video saya ini agar saya lebih bersemangat membuat video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.